Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Sepotong sejarah penting dari banyak kisah perjalanan Islam periode awal adalah Perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini tidak hanya menggambarkan ketegangan militer antara umat Islam dan musyrikin Quraisy, tapi juga jejak diplomasi Rasulullah SAW. Kesepakatan juga dikenal dengan sebutan Sulhul Hudaybiyah. Tersebut bermula dari rencana sekitar 1.400 pengikut Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji. Kaum musyrikin Makkah tidak rela. Mereka berupaya menghalangi pintu masuk kota Mekah dengan kekuatan militer yang cukup besar. Rasulullah yang tidak menginginkan peperangan pun lantas mengambil jalur perundingan. Hasilnya, pada bulan Maret 628 Masehi atau Zulkaidah 6 Hijriah, Perjanjian Hudaybiyah diputuskan. Di antaranya menyepakati adanya gencatan senjata dan kesempatan beribadah umat Islam di Mekah. Hanya saja perundingan ini sempat berlangsung alot dan cenderung merugikan umat Islam. Contohnya, muncul penolakan terkait dengan sebagian redaksi pembuka perjanjian yang diusulkan Rasulullah SAW. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim, perintah Nabi kepada juru tulisnya Ali bin Abi Thalib. Ar-Rahman, aku tak mengenal dia, sahut perwakilan musyrikin Quraisy Suhail bin Amr. Tulis saja Bismika Allahumma, seperti biasanya, lanjut Suhail. Umat Islam yang mengikuti proses perundingan tidak terima dengan protes ini. Mereka ngotot akan tetap mencantumkan 5 kata yang sangat dihormati itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tulis saja Bismika Allahumma. Nabi menenangkan mengikuti instruksi Suhail. Nabi kemudian menyambung, tulis lagi haza min qada alaihi Rasulullah SAW. Atau yang berarti inilah ketetapan Muhammad Rasulullah SAW. Sumpah, kami tidak mengakui engkau sebagai utusan Allah. Jadi tulis saja Muhammad bin Abdullah. Suhail kembali memprotes. Sungguh aku adalah Rasulullah, meskipun kalian mengingkarinya. Rasul menyahut. Meski demikian, Nabi tetap mengabulkan tuntutan musyrikin Quraisy untuk mencoret 2 kata lagi, Rasul dan Allah. Tulislah Muhammad bin Abdullah saja, tutur Nabi kepada Ali. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengambil sendiri penulisan naskah itu karena para sahabat tidak ada yang tega mencoret kata Rasulullah, yang dianggapnya sebagai salah satu prinsip dalam akidah Islam. Soal pencoretan kata basmalah dan Rasulullah, Nabi menilai hal itu sebagai batas maksimum yang dapat dilakukan, terutama untuk mengatasi jumlah korban jiwa akibat peperangan. Nabi mengetahui akibat yang akan dialami umat Islam jika tidak dilakukan gencatan senjata. Nabi Muhammad sangat paham langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Akidah di dada umat Islam semakin kuat. Teladan dan ajaran Rasulullah juga tidak sedikit pun luntur di hati para pengikutnya. Pada awalnya, Perjanjian Hudaybiyah secara umum memang cenderung merugikan umat Muslim dan menguntungkan musyrik Quraisy. Namun pada akhirnya perjanjian itu justru menguntungkan umat Muslim. Allah bahkan merekamnya dalam pembukaan surah Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nabi Muhammad memanfaatkan situasi aman dan damai setelah perjanjian Hudaybiyah untuk semakin memperluas dakwah Islam. Salah satu kesepakatan di perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Kesepakatan ini memberi peluang kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk makin memperluas dakwah Islam tanpa harus disibukkan dengan urusan perang. Duta-duta Islam dikirim ke negara tetangga untuk mengajak mereka mengikuti seruan Nabi Muhammad.
Ajakan itu diterima oleh beberapa penguasa negeri tetangga, meski ditolak oleh sebagian lainnya. Jumlah umat Islam itu pun segera bertambah banyak setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati. Dan ini adalah hikmah menghindari pertikaian dan pertumpahan darah yang selalu dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, pihak musyrikin Quraisy melanggar kesepakatan gencatan senjata. Pelanggaran ini menjadi alasan bagi Nabi Muhammad untuk memimpin umat Islam kembali ke Mekah. Pada saat itu, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti dan dapat beribadah secara bebas di kota suci tersebut. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah atau penaklukan Makkah. Kejadian ini juga menjadi salah satu momentum terbesar dalam sejarah Islam. Penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam, termasuk di antara mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sangat memusuhi Nabi. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.